Tepuk tangannya balas saudaraku. Katakan haleluya. Alkitab dengan jelas berkata bahwa lembah penentuan adalah the valley of decision. Itu adalah lembah di mana kita harus ambil keputusan. Gembala pembina bilang begini, di tahun ini yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Gembala pembina dengan jelas berkata, di tahun ini yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Saya begitu yakin. Saudaraku, kita butuh yang namanya agar kita semakin hari semakin kudus adanya. Semakin hari keputusan kita semakin menyenangkan hati Tuhan adanya. Saudaraku, kita harus sensitif dengan yang namanya sinyal-sinyal dari Tuhan. Agar keputusan kita tepat. Kita berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Tuhan. Amos 6 ayat yang ke-1. Saya senang pagi hari ini komen draftnya adalah Amos Cahyadi. Ya kan? Ya, kita akan lihat ayat Amos 6. Ayat yang ke-1. Perhatikan. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Amos 6 ayat yang ke-1. Atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria. Atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama. Orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Setuju dengan saya? Saudaraku, bangsa Israel pada zaman itu sedang alami kelimpahan. Ada rasa aman, ada rasa tentram, ada security luar biasa, ada insurance daripada Allah yang begitu hebat. Saudaraku, aman, tentram di Sion. Mereka menjadi bangsa yang terkemuka, menjadi bangsa yang utama. Saudaraku, bangsa-bangsa datang kepada bangsa Israel. Berkat Tuhan berlimpah hebat. Sampai-sampai Tuhan bilang begini di ayat yang kedua, menyeberanglah ke kamu dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu dan pergilah ke orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Saudaraku, saya mau katakan satu perkataan profetik. Yang siap katakan amin. Keuangan kita pasti akan jauh lebih baik daripada orang yang di luar sana. Katakan amin. Keuangan kita akan jauh lebih baik daripada orang yang di luar sana. Katakan amin. Kepandaian anak-anak kita akan lebih baik daripada orang yang di luar sana. Saudaraku bilang begini, lihatlah mereka kerajaan-kerajaan lain tidak ada yang sehebat kita. Saudaraku, inilah puncak kejayaan daripada gereja. Tapi tolong perhatikan ayat yang ketiga. Hai kamu yang menganggap jauh dari hari malapetaka, tapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Perhatikan ayat yang ke-6. Yuk sama-sama kita baca. Kita akan bahas ayat ini. 2, 3, ya. Yang minum anggur dari pokok dan berurat dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Dan perhatikan ayat yang ke-7 hingga dengan akhir daripada perikop ini di ayat yang ke-14. Kita temukan bangsa Israel di tengah-tengah berkat, bangsa Israel di tengah-tengah multiplikasi, bangsa Israel di tengah-tengah rasa tentram dan aman, justru diporak-porandakan Allah. Kenapa saudaraku? Perhatikan, mereka minum anggur dari pokok, anggur yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Siapa yang setuju dengan saya? Di tengah-tengah berkat, bangsa Israel kehilangan rasa sensitif akan hadirat Tuhan. Setuju ya? Bangsa Israel selalu di tengah-tengah multiplikasi, jangan sampai terjadi di gereja ini. Di tengah-tengah pelipat gandaan, jangan sampai terjadi di gereja ini. Saudaraku, minum anggur dari bokor, bukan sekedar
sloki, perjamuan yang kecil, bukan sekedar dari cawan, perjamuan yang sebentar akan kita nikmati, keluar dari bokor. Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata bowls. Saudaraku, pakai perjamuan yang besar. Saudaraku, bahasa Ibrani daripada bowls adalah sprinkler. Saudara tahu sprinkler? Kalau saudara jalan-jalan ke Tamrin, saudaraku, ada di pinggir jalan benda merah. Kalau kebakaran, itu pemadam kebakaran gampang. Tinggal masukkan selang, apa yang terjadi? Di bawahnya ada bergalon-galon air, tinggal disemprot. Saudaraku, Alkitab bahasa Ibraninya, hari-hari terakhir kita minum dari sprinkler. Dia tumpahkan semua yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Dia semprotkan semua yang terbaik. Katakan amin. Dia semburkan semua yang terbaik. Katakan amin. Kenapa? Karena gereja dari akhir zaman bukan minum dari seloki yang kecil, bukan minum dari anggur cawan yang kecil, tapi saudaraku, dia sedang semprotkan dengan bergalon-galon pengurapan, dengan bergalon-galon kasih karunia, dengan bergalon-galon sukacita, dengan galon saudaraku. Tetapi apa yang terjadi bangsa Israel? Kehilangan rasa sensitif akan hatinya Tuhan. Saya berdoa, saya berdoa agar tidak seorang pun di antara kita kehilangan rasa sensitif akan hatinya Allah. Katakan amin. Saudaraku, saya mau koreksi beberapa di antara saudara yang pernah bilang, tolong perhatikan saya. Saya pernah mendengar ada di antara jemaat yang mengatakan ini. Tolong perhatikan saya. 3 minggu terakhir di bulan Januari, saya memberitakan Injil Kerajaan. Saudara, 8 kota, bukan hanya di bangsa ini tapi di bangsa-bangsa. Saudara, catat statement saya. Saya, saudaraku, menginjil, memberitakan Injil Kerajaan. Saya mau katakan kepada saudara, saudara, yang ada sukacita, yang ada damai sejahtera. Itu yang namanya sakit penyakit tidak pernah menyentuh saya. Kenapa? Karena saya cuma ingin memparalelkan hati saya dengan hatinya Tuhan. Nangkapnya. Saudaraku, sorry, bukan hanya artis saudaraku yang baru main futsal, jantung dan mati. 2 minggu yang lalu, saudaraku, ada hamba Tuhan. Saudaraku sedang pimpin pujian. Kalau saya sebutkan ada kemungkinan saudara tahu. Saudaraku, apa yang terjadi? Nyanyi 2 lagu keselipet kabel. Mati di mimbar. Sebulan yang lalu, saudaraku, ada hamba Tuhan. Saudaraku lagi khotbah, selesai saudaraku jantung mati. Di sini ada banyak pendoa syafaat sahabat saya. Saudaraku, selama 2-3 tahun terakhir, rasanya nggak pernah ya dapat SMS dari istri, dari anak-anak saya, tolong doakan papa sakit. Saudaraku, saya memberitakan Injil Kerajaan kemanapun saya pergi, bukan cari seorang, bukan kejar seorang, tapi saya ingin memparalelkan. Saudaraku, yang namanya bebannya Allah bagi generasi ini, saudaraku, bagi keturunan Yakub yang ada hari ini. Saudara ngerti maksud saya? Tuhan tidak akan pernah berikan kekuatan yang berkali lipat ganda. Kalau saya, saudaraku, hanyalah agenda daging saya, motivasi daging saya, pasti saya akan kelelahan pelayanan. Percaya saya. Di sini ada anak-anak saya. Saudaraku, anak-anak bilang ini, Papa cuma pergi 1 malam, kok kopernya gede banget mau pergi? Oh iya, 1 koper saudaraku bisa 4 kota dan gak bisa pulang. Pagi di Surabaya, besoknya di Bandung, besoknya lagi di Singapura, balik lagi ke Jakarta sebentar, ke Surabaya lagi. Saudaraku, bolak-balik dalam 3 minggu terakhir 8 kota. Kenapa? Karena di tengah-tengah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah atas Sawangan, saya masih tetap ingin memparalelkan hati saya dengan hati Tuhan. Katakan amin. Banyak orang bilang ini, gereja Sawangan jangan ditinggal. Berkat Tuhan luar biasa, jiwa-jiwa luar biasa. Banyak orang bilang begini, Pak, Bapak cuma khotbah minggu pertama, nggak dijagain minggu yang lain. Saya berkata begini, bahwa gereja ini milik Tuhan, yang jadi gembala sidang adalah Yesus sendiri. Katakan amin. Saya nggak pun jagain saudara, saya nggak pun jagain duit saudara, semua punya Tuhan. Saya yang penting saya paralelkan hati saya dengan hatinya Tuhan. Di tengah-tengah berkat, saudara, saya kalau nyembah di sini tadi pagi, saudara sepanjang, aku bilang gini, Tuhan,
aku seharusnya bisa menikmati sawangan ini. Sudah. Saudara nggak bisa, saudara nggak bakal bisa nangkep tangisan hati saya. Saudara nggak bakal bisa nangkep tangisan hati saya, kerinduan saya. Pengennya setiap minggu saya di sini. Tapi saya tahu ada satu generasi yang sedang hancur, yang membutuhkan pewahyuan Injil Kerajaan, dan saya harus pergi. Katakan amin. Jangan pernah lagi sekali-kali lagi bilang, Pak Bisa sedang kejar setoran. Saya minta maaf, saudara, kalau saya kejar setoran, saudaraku, saya minta maaf, saya akan kelelahan, saya akan kecapean. Saudara melihat saya lelah? Oh, amin. Semua karena anugerah di lantai 30. Berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan, katakan haleluya. Saudara, ada beberapa orang lihat agenda saya, dia bilang gini, stres. Schedule pelayanan untuk memberitakan Injil Kerajaan, saudara, hitungan bagi pelayanan saya tahunan. Jadi setahun penuh. Pak Bisa tidak stres. Tahu kalau saya lihat agenda saya jauh lebih senang di tengah-tengah saudara menikmati berkat Tuhan di sawangan. Itu daging saya pengen itu. Percaya saya. Kita berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saya titipkan jemaat kepada semua saudara. Kau pada yang amin. Saya percaya jemaat Tuhan, gereja Tuhan ada aman di tangan saudara. Kita lihat saudaraku, Alkitab dengan jelas berkata, yang minum anggur dari bokor dan berurak dengan minyak yang paling baik. Pak Yojat, Alkitab berbahasa Inggris menarik loh Pak. Tolong perlihatkan. King James, bukan New King James. Itu yang namanya King James bilang begini, that drink wine in bowls and anoint themselves. Ini menarik Pak, saya nggak bisa nangkep Pak artinya Pak. Ayat yang ke-6, King James. With the chief ointments. Saudara, itu yang namanya bokor, itu yang namanya mangkok. Dari punya siapa? Itu bukan punya kita sebetulnya, itu punya chief. Siapa chief kita? Dari Yesus. Tumpah atas kehidupan kita. Itu pengurapan dari Dia sendiri dan miliknya Dia. Dia tumpahkan atas kita. Jangan sampai saudara gara-gara duit, gara-gara kepentingan pribadi, kita tidak berduka akan hancurnya generasi ini. Katakan amin. Saudara, karena menurut saya begini, ini menurut saya, penghakiman terakhir ditentukan oleh proses sensitif kita. Setuju? Saya setuju. Tolong lihat tangan saya. Saya kalau ngomong begini, kalau di depan putri sudah kayaknya lihat tangan saya terus. Mau lihat tangan saya? Yang sudah lihat katakan yes. Belum semua. Yang sudah lihat tangan katakan yes. Sudah baca ya saya. Sebelah kiri kambing, sebelah kanan domba. Domba bilang gini, kenapa saya jadi domba? Yesus berkata, ketika aku lapar engkau memberikan aku makan, ketika aku haus engkau memberikan aku minum, ketika aku telanjang engkau memberikan aku pakaian. Seorang domba bilang gini, kapan engkau telanjang? Yesus bilang ini, apa saja yang kau lakukan bagi orang yang paling hina, itu kau lakukan buat aku. Kita pikir kita lakukan sesuatu buat gembel. Kita pikir kita lakukan sesuatu bukan orang yang terhina, padahal saudaraku itu Tuhan. Hanya orang yang sensitif, yang ngerti itu Tuhan. Dia lakukan semua bukan untuk manusia, semua dilakukan untuk Allah. Kita berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Katakan haleluya. Dan saya minta maaf, saudara, gereja sudah kehilangan rasa sensitif.